udah associate mungkin ya, atau bahkan mungkin senior gitu. Tapi kamu tetap memutuskan untuk sekolah lagi ya Kak, meninggalkan itu tuh kenapa ya? Buku ini itu jadi kurikulum yang difitur resmi di Harvard. Ya Mbak, ini mah saya nggak nongkrong di Senopati Mbak. Iya, kalau kita bilang mahal, memang mahal. Apalagi kalau dibandingkan dengan kuliah di Indonesia gitu ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Pas nyampe sana tuh aku ngerasa kayak, what if di tengah-tengah aku kayak bosen gitu. Money Language dari Genius. Selamat datang di Money Language, tempat di mana kita bisa ngulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang fun. Barengan sama Villa, halo, yang akan menemani lo sebagai host di podcast ini. Dan tentunya di episode kali ini bakal ngobrol sama salah satu perempuan berbakat yang hidupnya sangat cemerlang dan patut kita contoh ya. Kalau kita langsung aja tanpa berlama-lama, Villa pengen menyambut seorang Harvard graduate, ada Waita Tiri. Halo Kak Villa. Hello Kak, how are you today? Great. Great. Me too. Even though you don't ask, but I am great too. I'm fine, thank you, and you. So Kak, gimana kesibukannya? Gimana kabarnya hari ini? How's Boston? Baik, alhamdulillah hari ini Boston was great. It was windy, it was cold. Ya. Terlalu dingin untuk orang Indonesia, terutama orang Bekasi ya, kayak saya. Kak, tapi itu kalau orang Bekasi mungkin dia agak nggak cocok. Tapi kalau orang Depok dia mungkin bersyukur tuh Kak, dapat angin-angin Akhirnya. Karena dia agak beda ya suhunya. Tapi Kak, yang bikin unik, kamu tuh bukan yang kayak baru lulus sekolah terus langsung lanjut sekolah lagi ke luar negeri. Tapi kamu tuh udah pernah kerja loh. Iya. Berarti kan udah mengerti yang namanya dapat duit ya Mak, dapat dutrek ya Neng. Biasanya kan orang kalau udah ngerti dutrek udah males tuh Mak belajar gitu. Tapi kamu tetap kembali akhirnya memutuskan untuk belajar gitu. Iya, Tapi kamu boleh gak sih ceritain dulu tuh perjalanan karirnya sampai akhirnya kamu memutuskan kayak I'm going back to school. Itu gimana Kak? Oke, jadi aku tuh karir tuh sebenarnya udah lama, udah 6 tahun. Dari lulus S1 tuh udah lumayan lama. Kamu lulus S1 di tahun berapa? Aku lulus 2016. Oke, dan aku agak kayak, aduh jangan-jangan lulusnya sudah gue. Aduh agak deg-degan ternyata kayak pas 2012 aman. terus Kak. Iya, dari 2016 baru berangkat S2 tuh 2022. Jadi kayak ya 6 tahun bener ya. Iya 6 tahun gap ya. Dihitung dulu. Iya. Pakai jari. Jadi memang dari lulus S1 dulu lulusan S1 di mana Kak? Aku dulu di UI. Aku dulu sastra Jerman. Oke. Jadi dulu lulus S1 tuh aku ngajar. Aku dulu guru bahasa Jerman. Sempet kerja full time di beberapa perusahaan sebagai biasanya aku tuh selalu di bidang creative marketing. Jadi dulu aku copywriter, terus aku banyak lah ngurusin campaign ya, kreatif gitu lah di bidang kreatif. Dan memang kayaknya tuh suka dengan bidang creative marketing itu. Kamu tuh vibe-nya tuh Emily in Paris gitu ya. You're such an Emily ya. Terus ya jadi kalau udah selesai sekitar 5 tahunan kerja tuh baru mulai kepikiran kayaknya do something deh gitu. Maksudnya nggak gini-gini terus gitu. Kak, tapi kan kamu tuh udah kerja, maksudnya kayak di perusahaan bahkan ngajar sastra Jerman, ngajar bahasa Jerman, which means kan berarti you have a good career going. Apalagi kalau misalkan kayak kerjanya udah sampai 6 tahun, itu tuh bukan kayak apa namanya kalau early entry, apa sih sebutannya? Sebutannya kalau orang basket bukan entry level lagi gitu. Berarti kan kayak udah associate mungkin ya, atau bahkan mungkin senior gitu. Tapi kamu tetap memutuskan untuk sekolah lagi ya Kak, meninggalkan itu tuh kenapa ya? Jadi sebenarnya ini tuh buru-buru, keputusan aku tuh lumayan buru-buru waktu itu ketika mau sekolah. Jadi di 2020 akhir aku tuh bikin inisiatif lah, program donasi gitu, di mana kita ngumpulin donasi yang nanti akan dibelikan gadget sama paket data buat anak-anak yang waktu itu kan PJJ ya, waktu zaman-zaman pandemi. Jadi anak-anak tuh harus pembelajaran dari rumah pakai Zoom dan Google Meet dan lain-lain gitu. Nah, anak-anak ini tuh banyak yang jadinya nggak bisa sekolah karena nggak punya gadget, karena nggak punya internet gitu. Dan akhirnya kita ngumpulin donasi buat itu. Masya Dari Allah. situlah baru akhirnya kayak terpantik nih, gara-gara aku ngomong sama salah satu
ibu dari penerima manfaatnya. Terus ibunya tuh ngomong kayak iya nih orang-orang kayak kita kalau kalau di masa-masa sekarang gitu kayak pandemi gitu misalnya, itu tuh kalau dapet duit tuh harus milih mau buat makan apa mau buat sekolah. Jadi kita milih ya karena justru kasihan lah anaknya di masa gitu. pandemi yang kayak sebetulnya tuh di rumah aja, tapi untuk mereka tuh justru untuk mendapatkan edukasi jadi lebih mahal ya, jadi lebih costly ya. Iya, karena mereka harus nyari gadget, mereka harus bayar internet yang tadinya mungkin nggak perlu. Gitu. Jadi itu permasalahan lah ternyata buat mereka. Nah, dari situ akhirnya terpantik, kayaknya aku mau lanjut studi karena aku mau bisa menyediakan pembelajaran yang sifatnya informal gitu, yang sifatnya di luar sekolah. Jadi kalau karena satu dan lain hal anak-anak ini nggak bisa akses sekolah, tetap bisa belajar gitu. Dari dulu kan karena aku juga di bidang kreatif ya, jadi aku tuh tertarik nulis. Aku tuh cita-citanya pengen soft skill learning nulis. gitu kan. Jadi aku belajarnya sebenarnya pengen untuk bikin media sih sebenarnya, media belajar gitu. Jadi antara buku, terus film atau TV show gitu. Makanya akhirnya dari situ baru kayaknya ini saatnya daftar persiapan beberapa bulan, terus langsung lanjut S2 gitu. Terus sempat ada kebingungan gitu nggak yang kayak ini tuh nanti takutnya pas gue jalanin anggot-anggotan gak ya? Apakah is this something that I want just for a while or do I really want this from within gitu? Sempet bingung gitu gak sih Kak? Iya sih, kayaknya bahkan sampai pas udah nyampe aku masih mikir-mikir sih. Udah nyampe Boston. Kak, jadi kalau Bogor nggak apa-apa Kak, ragu puter baliknya dekat. Kalau udah Boston kan jauh. Pas nyampe sana tuh aku ngerasa kayak gimana? What if di tengah-tengah aku kayak bosen gitu. Iya, must be lot of what ifs ya. Iya. Tapi udah terlanjur jadi kayak ya udah pokoknya ini memang jalannya harus dijalanin, mau nggak mau harus bisa maksimalin lah kurang lebih. Gitu. Kamu Leo ya? Enggak, Sagittarius aku. Oh, Sagi ya, fire sign ya. Iya. I can see that. Gak bisa kayak jangan pernah challenge gue, pasti gue kelarin gitu. Tapi pada saat kayak kamu memutuskan mau berangkat nih ke Boston ini, even way before the application and all ya. Jadi kamu kayak baru ada keinginannya. Kamu share gak sih ke orang terdekat atau kayak nanya mungkin to your parent or your siblings or your other family yang kayak kayaknya gue pengen kuliah lagi deh? Enggak. Jadi satu-satunya orang kayaknya yang tahu waktu awal tuh cuma pacar aku yang sekarang dia udah jadi suami. Terus sama atasan sih, karena waktu itu kan ya karena lagi daftar ya, jadi heads up lah ya bilang bahwa I'm in the middle of applying for grad school, jadi ada kemungkinan kalau keterima akan resign gitu. Jadi ada pembicaraan seperti itu. Tapi pasangan kamu langsung support? Langsung support. Aku nggak cerita ke orang tua sebenarnya lebih ke karena nggak mau mungkin kayak jinx gitu kali ya, udah cerita ke banyak orang terus tahu nggak dapet jadi pressure gitu. Kan kalau belum cerita kalau nggak dapet ya udah nggak usah. Anggap aja nggak pernah terjadi. Anggap aja nggak pernah terjadi. Nanti jadi suatu cerita aja. Kemarin gue daftar tapi nggak dapet. Udah gitu doang kan. Tapi akhirnya kamu saat itu memutuskan langsung apply. Nah, apply-nya Kak, apakah kayak langsung ke Harvard atau kayak sempat kayak to some several university? Aku tuh sempet riset sebenarnya ke beberapa kampus, tapi ujung-ujungnya yang nemu paling oke tuh cuma di Harvard. Jadi aku cuma daftar ke Harvard aja. Cuma daftar dan langsung dapet. Iya, alhamdulillahnya. Ya Allah, bagus banget rezekinya. Jurusan apakah di Harvard? Aku Learning Design Innovation and Technology. Panjangnya. Learning Design Innovation and Technology, which basically talks about informal education. Oh, the one that you just explain ya. Oh, oke. Baik, sebelum aku lanjut ngobrol sama Kak Wai, aku pengen dulu Kak Wai untuk spill dong. Ini ada sebuah foto di belakang kamu Kak. Nah. Oh iya, ada saya. Oke. Bolehkah kamu ceritakan kepada kita? Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris, tapi gak boleh bahasa Jerman ya, nanti gak ada yang ngerti. Itu, why is that photo so special to you? Sebenarnya ini foto kayak menandakan hasil aja sih, hasil dari segala jerih payah. Iya, jerih payah, keringat dan perjuangan aku selama ini, karena lumayan proses persiapan aku tuh lumayan susah, gitu. Lumayan susah. Jadi buru-buru. Emang dari keterima sampai akhirnya kamu berangkat, dari daftar keterima berangkat itu jaraknya berapa bulan ya Kak? Dari daftar, jadi aku tuh persiapan daftar 3 bulan. Terus dari keterima sampai berangkat, keterima Harvardnya bulan Maret,
keterima beasiswa bulan Juli awal, akhir Juli udah harus di Amerika. Wah, jadi 3 semuanya buru-buru. Iya, makanya untuk berada di negeri Paman Sam sih. Betul. Gong ya. Makanya jadi foto ini menggambarkan kayak accomplishment. Iya benar. Milestone-nya sudah tercapai karena gitu. selama di sana antara satu ya pasti kan ada pengen memanfaatkan waktu dengan baik ya, pengen lulus, sama kedua pengen balik. Karena homesick banget, karena kayaknya nggak siap-siap sih mungkin itu ya. Karena berapa tahun sih Kak? Aku 1 tahun sebenarnya cuma. Cuman kayak aku mau cepet pulang. Kak, apa yang paling dikangenin? Why are you kangen sini? Nggak tahu ya, karena mungkin di Indonesia karena aku kan nggak pernah ngerantau dari kecil. Kuliahnya di UI. Kuliahnya di UI. Sebenarnya aku nggak kos, tapi kayak 1 minggu masih diantar kemana-mana karena aku nggak bisa bawa kendaraan ya, aku belum bisa nyetir dan lain-lain. Aku kemana-mana diantar sama ayah. Jadi kayak kebiasaan apa-apa harmonis kayak apa-apa kayak ada yang nganterin, apa-apa ada yang nemenin, terus di sana kayak sendirian gitu. Ada nggak sih Kak kayak teman-teman rantau yang kayak akhirnya dormmate gitu atau ini kayak apa yang aku bayangin di film-film banget aja ya. Iya. Di sana aku ada, jadi teman sekamar aku tuh ada orang Pakistan juga. Dia tuh jadi Asian ya. Iya, Asian, dan kebetulan memang kita pas nyari itu tuh nyarinya kan yang ya apa ya, secara culture cukup nyambung lah ya, supaya kita nggak jauh beda gitu. Aku sekamar sama ada satu cewek namanya Ariba, dia orang Pakistan, dan alhamdulillahnya nyambung. Jadinya dia membantu juga, kayaknya dia tahu ya ngelihat. Mungkin dia udah lebih santai untuk kayak ngerantau, tapi kayak dia ngelihat kalau aku tuh takut gitu. Tapi jadi dia lumayan mengayomi ya gitu. Jadi kayak dia yang ngurusin aku di sana. Ya Allah, happy banget dapat teman begitu, rezeki ya. Jadi kayak bisa bernaung. Dia jurusannya sama kayak aku. Kenapa sih kamu memilih jurusan ini? Karena aku pengen jadi di jurusan ini itu specifically di Harvard ya. Kenapa aku akhirnya milih Harvard? Karena aku kan pengen banget, cita-cita terbesarku adalah bikin film atau TV show anak. Nah, di Harvard ini, di jurusan ini dan di fakultas ini, itu tuh mereka kerjasama dengan Sesame Street. Sesame Street itu educational TV show yang untuk sekarang masih nomor 1. Elmo kan? Iya, Elmo. Nah, itu tuh masih nomor 1. Dan terus aku pengen lah bisa belajar langsung dari si orang-orang yang udah bikin educational TV show itu. Oke. Dan dengar-dengar kamu katanya mendalami, apa kamu gimana sih buku The Missing Colors, boleh dijelasin di sini? Oke, jadi buku The Missing Colors itu tugas akhir aku sebenarnya. Itu tadi tuh aku pengen kayak kamu yang tulis ya, tapi biar kayak kamu yang kayak itu tugas akhir gue. Ya itu tugas akhir aku. Jadi itu buku anak yang aku tulis karena kan memang aku mendalaminya informal learning itu untuk anak-anak. Gitu, dan aku nulis buku anak itu yang diangkat dari kisah nyata penyintas bullying di Indonesia. Jadi ada salah satu korban yang sekarang sudah pulih. Ini real, itu real story-nya, dan aku mengangkat cerita pemulihannya dia gitu. Jadi bukan cerita waktu dia dibully, tapi bagaimana dia setelah menjadi korban dia kembali pulih setelah menemukan support system yang baik. Kak, tapi I mean the title, The Missing Color, I get it. Even though that you are recover. Is that betul? Apakah it talks about that? There's still like something missing? Betul. Jadi memang The Missing Colors itu warna. Itu tuh aku memakai warna untuk merepresentasikan perasaannya. Jadi kalau dia waktu dulu nih lagi dibully, warnanya hilang. Nah, memudar. Jadi dia jadi abu-abu. Nah, ketika ketemu sama teman-teman baru, teman-temannya itu ngasih warna dia satu-satu gitu. Walaupun dia tidak seperti dirinya yang dulu, tapi ya warnanya dia pinjam lah, dia ambil dari energi di sekitarnya. Gitu. Sebuah fun fact Kak, dulu pas aku skripsi, it also talks about bullying. Jadi I made a narrative analytics gitu. The title is Invisible Wound in My Visible Behavior, so it's similar. Sama banget. Iya kan, kayak ada sebuah luka yang tidak terlihat. Kalau kamu warna gitu. Betul. Apakah aku juga bisa mengikuti jejak kamu ke Harvard? Amin. We never know. Gitu. Jadi akhirnya menulis buku itu, dan I heard that the book is impactful. Alhamdulillah. Kak, kita ini adalah perempuan-perempuan yang menurut aku harus banget menunjukkan. Ayo kasih tahu kenapa buku ini impactful kepada Harvard. Buku ini itu jadi kurikulum yang difitur resmi di Harvard. Jadi dibikinin kurikulum yang ada di website resminya Harvard. Bisa dipakai sama semua orang, termasuk di Indonesia juga udah ada beberapa. Jadi orang yang lagi nulis tuh bisa nge-cite dari buku kamu ya?
Iya, dan untuk guru kalau mau pakai di kelas itu bisa. Jadi ada cara menggunakan buku ini di kelas supaya guru-guru dan orang tua bisa diskusi sama anak-anak tentang bullying tanpa harus bilang bullying itu apa gitu. Mungkin kalau anak kecil kan belum begitu ngerti ya. Jadi mungkin kayak secara emosi, perasaan, mengenal perasaan gitu. Jadi belajar itu dari anak-anak kecil gitu. Nah, itu fitur itu kurikulumnya yang difitur. Berarti also how to regulate bullying itu ya. Betul. Iya. Jadi lebih mengerti emosi sendiri. Terus Kak, kalau misalkan selama adaptasi udah pasti, kalau aku ya concern pertama apalagi sebagai orang yang udah bekerja terus tiba-tiba kayak resource income per bulannya udah nggak ada, terus tiba-tiba menjadi student, pasti akan concerning banget masalah budgeting harian sih. Iya, kayak gimana cara ngiritnya ya biaya sehari-hari, apalagi kan kalau didengar-dengar katanya di Amerika itu mahal banget, semua mahal tuh. Kamu gimana tuh Kak sehari-hari? Itu lumayan susah sih ya ketika di sana sebenarnya, karena kan kita nggak biasa melihat dolar juga ya. Jadi ketika di sana tuh aku apapun aku otomatis di otak tuh nge-translate ke rupiah gitu, dan aku merasa kayak, masa ini segini mahal banget, masa ini segini mahal banget gitu. Padahal mungkin memang ya segitu harganya di sana. Di saat gitu. itu berapa $1 Kak? $1 tuh waktu aku di sana 15.000. Ih mahal banget sih ya. Iya, makanya kayak ini kok mahal banget ya, beli kopi aja mahal banget, beli cuma segelas kopi. Kopi tuh $4. $4 kan berarti kayak 60, berapa tuh di sini? 60. Iya, itu kopi hitam lagi. Wih mahal kalau kopi hitam 60.000 jujur. Iya, jadi mahal. banyak yang lumayan kaget ya ketika di sana melihat harganya gitu. Dan apalagi karena kan aku kan beasiswa, jadi memang tidak diperbolehkan untuk kerja tambahan. Iya harus kuliah. Jadi mau doang nggak mau dari uang yang udah ada ya maksimal dah tuh Itu dibajetinnya. yang even though kayak misalkan kamu kerja di staff kampus gitu juga nggak boleh ya? Cuman boleh kalau jadi research assistant-nya dosen. Sejenis asdos. Asdos doang udah. Tapi yang lain nggak boleh. Makanya itu lumayan struggle tuh untuk kayak make sure semua budgetnya aman. Karena kan nggak tahu ya kalau di sana tiba-tiba perlu ini, tiba-tiba perlu itu, dan nggak tahu juga kira-kira sehari harganya tuh berapa ya Kak? Maksudnya kalau makan 3 kali sehari tuh berapa dolar? Udah sama kopinya ya, udah sama mungkin kayak kalau kamu ongkos kereta kali atau apa gitu. Kayaknya kalau makan di luar ya, kalau makan di luar tuh minimal tuh $20 sehari sekali makan. Sekali makan 300.000. Iya, $20 sama kopi, belum lagi nanti kayak ya transportnya. Dan yang aku kaget banget dan aku sampai sekarang masih nggak ini, tipping. Kan di sana harus ngetip ya. Itu tuh kan kita mahasiswa, kita juga butuh uangnya gitu. Kayak kita juga miskin, kita nggak bisa memberi sebanyak ini. Tapi itu wajib gitu kalau misalnya nggak. Gue aja berjuang, gue aja survive, ngasih tip. Tak dulu, gue aja gimana, ada aja. Terus makanya aku menghindari. Salah satu yang bikin aku kayak makan di luar tuh bener-bener kalau pengen banget Terus nyoba. Kamu makan di dalam tuh maksudnya di dorm? Makan masak. Jadi aku belanja biasa, cenah. Belanja, masak itu jauh menghemat sih. Jadi makan di luar tuh bener-bener kalau lagi perlu banget atau kayak pengen banget nyoba nih ada satu restoran. Atau ada perayaan gak sih? Atau ada perayaan gitu. Jadi aku biasanya bener-bener save itu. Karena aku malas ngitung tippingnya itu. Karena kan orang-orang kayak, iya kalau tip tuh normalnya sekian. Misalnya kayak berapa, 20%. Tapi kalau orangnya baik sama kamu ngetipnya tuh kayak 30-35% gitu. Ya kan mereka semua baik. Gimana caranya kita yang ngerti lagi ini yang mana yang deserve 25. Berarti misalkan saat harga makanannya $20, kalau 30, aduh sok ngitung lagi kayak ngerti aja. Oh gini, berarti kalau 30%-nya $6 tip. Iya. Dan $6 itu udah berapa tuh? 90.000. Iya makanya. Ya Jadi Allah. 26 kan udah kayak hampir 400.000. Berarti harus wise banget perkara uang ya. Bener, di sana ya. Tapi Kak, kalau misalkan kamu dengar kata uang, apa sih yang muncul di pikiran kamu? Nabung kali ya. Karena kayaknya kalau ngomongin uang tuh yang ada di otak tuh masa depan gitu. Kamu termasuk orang yang jago nabung ya? Enggak sih sebenarnya. Cuman suka nabung. Kalau jago sebenarnya mungkin tidak ya. Tapi aku merasa selalu ada kayak pokoknya nabung tuh tetap harus setiap bulan. Sekecil apapun itu tetap harus ada. Cuman apakah konsisten banget sebenarnya enggak sih kayaknya. Tapi itu pasti karena dibiasain dari kecil kamu sudah menabung ya? Iya, karena kan kayaknya kebiasaan kalau misalnya mau beli ini ya harus nabung dulu, kalau mau beli itu ya harus nabung dulu. Oh iya, benar-benar gak bisa langsung kayak aku mau ini sekarang juga terus ada gitu. Bener, jadi biasa gitu. Kak, tapi ini gara-gara mendengar cerita kamu ya, aku tuh jadi kebayang kuliah ke luar negeri tuh mahal banget sebetulnya, very costly, very kayak ya itu tadi pasti kayak
kepalaku pasti kan kayak uang gitu. Tapi kamu kalau misalkan dengar kayak gitu ya, kuliah di luar negeri kan mahal banget. Kamu akan jawab apa? Betul. Real. Karena emang Iya. Karena emangnya mahal banget, mahal kuliahnya iya. Mahal biaya hidupnya iya. Mahal belum lagi asuransi, kan di sana kan kayak ada asuransi juga. Kita harus punya asuransi, harus buat makan, minum dan lain-lain. Kalau lagi kan mungkin sama lah ya kayak di sini kayak misalnya apartemen gitu, ada depositnya lah, ada apa yang lain-lain gitu. Belum lagi kalau ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ininya ya, nggak tahu. Kan kalau di sini misalnya kita bisa ngira-ngira, oke lah siapin dana darurat sekian karena nanti mungkin butuh buat ini itu. Kalau di sana kan nggak bisa ngira-ngira ya. Aku di sana tuh pernah kan aku dapat asuransi sebenarnya. Tapi kan kita bisa ngelihat ya harga totalnya. Aku ke sana tuh pernah sakit banget, sakit perut. Ke dokter udah dicek semuanya, sampai di X-ray, di Rhodoper semuanya udah diambil darah dan lain-lain, gak ketahuan kenapa. Dan akhirnya sembuh karena ternyata aku cuma masuk angin. Dan itu ngeceknya $2.000. Cuman buat ngecek itu doang. $2.000 berapa tuh Kak? $2.000 tuh berarti 30 juta. Di atas dong. Aduh, matematika saya rada-rada ini. $2.000 berapa penonton? 2.000 kali 15. 30 juta ya? 30 juta benar. 30 juta rupiah. Iya, 30 jutaan. Untuk masuk angin. Untuk masuk angin. Yang gak ketemu juga itu masuk anginnya. Ujung-ujungnya aku sadar sendiri ini kayak masuk angin sih. Tapi ini nih Kak, kita dari tadi berdua nih ngomongin duit, jujur the blind leading the blind ya. Dan sekarang nih untuk memberikan pencerahan kepada kita nih Kak ya, dua perempuan tersesat di bidang finansial, kita sudah kehadiran seorang certified financial planner dari One Shield, ada Mbak Agustina Fitria. Halo. Hai Mbak Fitri. Yalah Mbak Fitri lembut banget. Aku jadi ngerasa kayak toa gitu. Mbak Fitri sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Money Language, Mbak Fitri. Tapi aku harus langsung bertanya kepadamu ya. Tadi ada pertanyaan yang aku udah tanyain langsung sama Kak Wai, yaitu adalah kalau misalkan kita dengar kata kuliah ke luar negeri, itu kan mahal banget ya. Tapi kalau menurut seorang certified financial planner ngedenger kayak gitu, kuliah di luar negeri mahal banget ya. Kira-kira akan menjawab apa Mbak? Iya, kalau kita bilang mahal, memang mahal. Apalagi kalau dibandingkan dengan kuliah di Indonesia gitu ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Asalkan direncanakan dengan baik. Betul tadi kata Wai, kalau kuliah kan nggak hanya biaya kuliahnya ya, tapi juga ada biaya hidup. Nah kalau di Indonesia kan mungkin biaya hidup, apalagi kalau misalnya masih tinggal sama orang tua atau bisa sambil kerja gitu kan, jadi terasa tidak terlalu berat, tidak terlalu mahal. Tapi begitu keluar negeri berarti kan semua harus dipersiapkan sendiri gitu ya. Jadi makanya jadi kelihatan mahal. Dan biaya-biayanya juga banyak kan ya. Selain biaya hidup dan lain-lain tadi asuransi. Dan itu jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Jadi nggak murah tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu ya, tapi memang betul harus dipersiapkan, direncanakan dengan baik ya. Itu aja tuh kadang udah direncanakan, udah benar-benar di-plan. Tapi masih ada struggle-nya juga ya Kak Wai ya. Apa sih struggle yang kamu rasakan banget secara finansial pada saat kamu kuliah di luar negeri? Walaupun ya, kamu tuh sudah mendapatkan beasiswa juga loh. Oke, waktu di sana berarti. Waktu di sana sebenarnya struggle-nya untuk budgeting sih. Karena kan aku nggak familiar dengan harga-harga di sana ya. Mungkin kalau di sini kan kita bisa ngira-ngira oke, sekali makan sekian. Nanti kalau makannya mau agak enak dikit sekian gitu kan. Kayak tahu gitu loh kayak gue tadi sarapannya mahal lagi. Iya. Jadi nanti makan siangnya itu pinggir jalan deh. Iya. Gitu bisa kita taker-taker gitu ya. Sementara kan di sana kita nggak tahu kan. Jadi itu lumayan lebih ketakut sih di sana tuh kalau mau spending tuh takut, karena takutnya nanti kalau di sini udah spending banyak, tahu-tahu nanti tiba-tiba butuh sesuatu yang yang mahal itu nanti harus gimana gitu. Jadi kayaknya pressure-nya lebih ke situ sih, lebih ke sebenarnya kan secara beasiswa tuh kan pasti kan sudah ngasih uangnya. Tapi kan bagaimana kita mengalokasikan dan mengelolanya itu kan dari kita sendiri kan. Iya. Nah, itu jadi tantangan lagi. Jadi sebenarnya yang susah ketika di sana tuh nggak cuman ketika kuliahnya, tapi ya itu untuk memastikan hidupnya bisa nyaman, hidupnya bisa aman juga di dan sana, cukup gitu dan ya. Cukup, benar. Tapi emang menurut aku when it comes to financial planning, kalau misalkan itu nggak dilakukan dengan benar, no amount of money is enough. Betul. Bener nggak Mbak? Bener yang ngomong boros. Gak ada pantas-pantasnya ngomong kayak gitu. Tapi dulu pas masih kerja itu sulit nggak sih secara finansial Kak untuk menyiapkan ini? Karena kan pasti kamu mau ngecek dana juga dari dana pribadi dong. Iya.
Kalau persiapan dulu sebenarnya lumayan. Karena kan jadi sebelum berangkat itu kan yang harus disiapin tuh lumayan mahal ya. Ada kan kalau ke sana tuh salah satu persyaratannya tuh harus kayak medical check up sekian, harus udah vaksin apa semua, gitu, imunisasi, terus IELTS gitu. Pokoknya total tuh sekitar 14-15 juta. Itu kalau sekali. Alhamdulillahnya waktu itu aku sekali ya. Tapi kan kalau misalnya IELTS harus ngambil lagi udah nambah lagi tuh 3 juta. Gitu, dan itu pakai biaya sendiri. Belum lagi nanti kalau misalnya harus ngurus ini itu, transportnya ke sana kemari, belum lagi ada yang harus ditranslate. Ditranslate kan harus yang kayak pakai apa legal translator gitu. Itu kan ada biaya lagi gitu. Itu lumayan lumayan pressure sih, lumayan susah lah untuk di aku gitu. Dulu aku sampai untuk persiapan sekitar 6 bulan sebelum berangkat tuh aku kerja full time tetap, sama ngambil freelance tuh 5. Jadi udah nggak tahu lah tidur gimana. Malu gak ada definisi. Butuh apa? Gue bisa. Ayo gitu ya. Udah kasih aja kalau ada kerjaan. Yang penting ada pemasukan untuk nabung juga sama untuk persiapan itu karena lumayan biayanya. Iya. Tapi nih just in case ya, ada yang mau mengikuti jejaknya Kak Wai ya. Penonton di rumah nih misalkan ada yang sedang kayak kerja sebetulnya, tapi juga pengen menyiapkan kuliah di luar negeri. Nah seperti yang dari tadi kita omongin ya, itu kan mahal ya Mbak Fitri ya. Bisa gak sih Mbak kasih kita tips paling ideal gitu misalkan untuk menyiapkan secara finansial supaya kita bisa kuliah di luar negeri. Contoh nih misalkan kita bikin simulasinya ya. Misalkan ini ceritanya punya gaji per bulan 7,5 juta gitu. Terus dalam waktu berapa Kak? 6 bulan gitu ya misalkan persiapan untuk ke Amerika gitu. Kira-kira ada gak sih Mbak simulasi keuangan yang make sense, doable dan juga wise gitu? Oke, kalau bicara tadi kan sudah bekerja gitu ya, dan habis itu mau kuliah mungkin 1-2 tahun ya, range-nya kurang lebih. Kan berarti begitu resign kan penghasilan terputus nih, ya kan? Berarti harus menyiapkan dulu. Jadi harus kita hitung dulu nih kebutuhannya. Pertama, punya tanggungan nggak? Pada waktu berangkat kuliah ada tanggungan keluarga yang masih dibiayai atau enggak? Kan berarti karena kita harus memastikan dulu mereka tetap bisa survive di sini gitu kan. Kemudian kita udah ada cicilan-cicilan nggak gitu kan yang berjalan. Nah itu dipastikan masih bisa dibayar, atau bahkan lebih baik lagi kalau apalagi tuh kalau cicilan konsumtif itu dibayar dulu, dilunasin dulu sebelum berangkat. Jadi kita nggak banyak kepikiran ya. Cicilan konsumtif tuh maksudnya gimana Mbak? Kayak misalnya masih punya cicilan kartu kredit atau cicilan kendaraan gitu. Itu kan jangkanya memang pendek tapi bunganya kan tinggi gitu. Jadi jangan sampai nanti membebani kita di sana. Kalau cicilan rumah itu kan sebetulnya juga memang kita ada produktif gitu ya. Tapi tetap juga harus dipikirkan nanti yang bayar cicilan bagaimana gitu. Jadi itu tadi tanggungan, kewajiban-kewajiban, terus dihitung tadi biaya hidup selama di sana. Jadi kan risetnya harus lebih banyak. Mungkin kalau tadi Wai kan agak pendek ya waktunya. Kalau bisa waktunya lebih panjang, bisa di riset juga tadi selain biaya hidup yang standar. Ya kan kita bisa googling ya sekarang lebih gampang. Bisa juga menjalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah di sana gitu, atau yang sudah dari sana balik ke sini, pengalaman mereka bagaimana untuk mengelola biaya hidup selama di sana gitu. Jadi dari situ kita bisa berhitung kira-kira kebutuhannya berapa, plus tadi dana darurat, karena tadi ya kita nggak tahu, tetap ada selalu plan B gitu selama di luar negeri. Nah itu harus disiapin kurang lebih 3-6 bulan biaya hidup. Dan nanti setelah kembali ke sini itu juga harus dipikirkan juga. Karena mungkin belum tentu bisa langsung kerja kembali lagi dan sebagainya. Nah, apalagi kalau ada gapnya gitu ya. Iya betul, seperti itu. Nah itu kita kalkulasi dulu semuanya gitu, berapa banyak. Terus plus persiapan tadi ya, yang untuk bahasa, legal dokumentasi dan sebagainya. Nah baru kemudian kita cek kita sekarang udah punya apa nih modalnya gitu kan. Mungkin selama ini udah pernah nabung atau sebagainya. Nah nanti baru kurangnya berapa itu kita hitung dengan
jangka waktu yang kita bisa persiapkan nih gitu. Jadi memang harus agak banyak ya, panjang yang harus dipikirkan sih, yang direncanakan. Plus itu kalau pergi sendiri ya, maksudnya dengan biaya sendiri. Gitu. Tentunya kalau ada beasiswa itu akan bisa jadi penolong. Apalagi kalau bisa full cover gitu. Tapi ya balik lagi tergantung beasiswanya. Contoh simulasi dong Mbak, misalkan kayak pengen menyisihkan uang itu. Oke, kalau buat yang misalkan kita gajinya 7,5 juta. 7,5 juta. Kalau buat yang masih single gitu ya. Masih kok Mbak, ada ya calonnya? Boleh loh. Maksudnya bukan itu. Itu saya sih menyarankan bisa sisihkan pertama 10% buat dana darurat. Oke, berarti ini 7.500.000, 10%-nya 750.000. Iya, itu dana darurat. Pastikan dulu udah ready dulu, gitu kan. Habis itu baru yang tadi buat yang rencana keluar negerinya gitu kan. Minimal 20-30% lah gitu. Kalau mau. Ini aku mencoba, aku berusaha Mbak. 2.250.000 lagi. Iya. Sisa 60% tuh gajinya tuh Mbak. Kalau misalnya dipotong 30%. Iya. 60% itu tadi buat biaya hidup gitu kan. Bayar cicilan gitu kan. Ya Mbak, ini mah saya nggak nongkrong di Senopati Mbak. Nah itu gitu. Seperti Wai tadi, jadi kalau bisa jangan mengandalkan hanya dari gaji aja untuk mempersiapkan. Bisa dari freelance-nya atau yang biasanya mungkin liburan kemana gitu, setahun pasti ada liburan besar. Ya untuk tujuan yang lebih besar kita korbankan dulu sementara tahan dulu. Nanti di sana kan bisa sambil jalan-jalan dan sebagainya, bisa dimanfaatkan waktunya. Iya. Gitu. Ini witse ya, alias wise. Kawai, kamu waktu di luar negeri gitu nggak pengelolaan keuangannya? Gimana sih kamu dulu pengelolaan biaya hidupnya? Kayaknya selama aku di sana lebih ke yang pasti semua yang pokoknya aku cuman mindsetnya adalah semua yang wajib di bulanan itu dipisahin dulu. Sisanya urusan nanti. Sisanya menyesuaikan. Iya, mungkin itulah kenapa kayaknya aku butuh financial planner ya, karena aku tidak wise juga dalam financial planning. Kayak yang hari ini. Iya. Yang esok kita pikirin lagi besok. Yang penting pokoknya wajib udah semua, sisanya ya udahlah, lihat nanti aja gimana makanya. Aku pikir dengan cara ini cukup. Ternyata Mbak. Ampun. Jadi kamu juga gitu ya? Iya. Dan itu salah gak? Gimana kalau lanjut dulu. Jadi aku beneran fokusnya ke ya udah yang udah ada sisanya. Terserah, makanya mungkin itu kali ya tadi aku bilang kan aku kayak kalau mengeluarkan gede itu panik karena aku nggak bisa ngeremnya pun susah ya. Iya, karena aku nggak tahu kan nanti di belakang tiba-tiba aku impulsif apalagi kan nanti habis gitu uangnya sebelum waktunya. Gimana sih Mbak emang sebetulnya yang wise? Iya. Tadi kalau punya mimpi yang besar itu jadi motivasi yang membuat kita mau berkorban gitu ya, untuk menyisihkan yang biasa kita seneng-seneng gitu kan, impulsif tadi bisa ditahan karena kita punya mimpi yang lebih besar. Kalau kita udah lihat angkanya, jadi kayak misalnya tadi mungkin kuliah di Amerika 2 tahun bisa 1-2 M gitu kan, kalau biaya sendiri ya. Untuk termasuk tadi persiapannya, tergantung juga kuliahnya di mana gitu ya, jurusannya apa gitu. Tapi kalau mau mungkin kalau nggak dapat di sana bisa yang lebih dekat lagi gitu kan, yang biaya hidupnya lebih terkendali. Jadi kalau punya punya mimpi, kemudian baru kita lihat kemampuan kita bagaimana gitu kan. Setelah itu baru kita jadi punya daya dorong nih. Jadi harus nyisihin berapa. Bahkan kalau single saya sih dan mimpinya besar gitu ya. Tadi bisa. Itu aku tuh Mbak, single dan bermimpi besar. Bahkan bisa setengah dari gitu ya. Kalau bisa memang yang wajib-wajib memang harus dibayar dulu, benar gitu kan. Tapi selebihnya kita fokuskan untuk masa depan kita, goals jadi kita. Jadi self-reward itu gimana? Bagaimana aku mereward diri ini yang udah struggle? Bercanda Mbak. Iya, jadi harus ingat balik lagi sebetulnya emang goal oriented ya. Iya. Kak, tapi kamu pernah gak kayak kamu udah mencoba nih sewise mungkin mengatur ini itu, tapi ada aja loh pengeluaran gede selama di Amerika. Emang atau gini aja deh, ada gak sih kayak pengeluaran tak terduga yang besar biasanya kalau kayak kuliah di luar sana?
Kalau tak terduga sebenarnya yang paling besar yang ibaratnya sebenarnya ini bukan pengeluaran sih, tapi lebih ke kayak hiccup di financial di sana ya, waktu awal-awal. Jadi awal aku di sana itu memang secara timeline tuh dari timeline beasiswa aku tuh mepet banget kan, tadi aku bilang ya, beasiswa aku diterima di bulan Juli awal, Juli akhir aku udah harus di Amerika. Sementara kan beasiswa kan ada tahapnya dong, prosesnya untuk sampai pencairan dana ya. Jadi aku di sana tuh selama 2 minggu 3 minggu awal itu tuh belum ada uang beasiswa. Beneran menggunakan uang beasiswa untuk uang pegangan, untuk uang pegangan, even tuition. Kalau tuition dia udah kayak dapat letter of guarantee gitu, jadi nggak apa-apa. Cuman uang pegangan tuh sama sekali nggak ada di sana. Dari beasiswa ya belum turun. Akhirnya bener-bener nyari bagaimana kan dana darurat yang saya siapkan kan dana darurat Indonesia ya, yang ketika didolarkan itu jadinya dikit banget. Biasa aja. Jadi beneran kayak di minggu-minggu awal tuh lumayan struggle juga sih, lumayan kayak gimana caranya nih satu makan kita beli sekali, karena waktu itu kan kayak mau belanja tuh belum ada apa mau naik ini juga takut gitu. Terus gimana caranya makan satu nih bisa dibagi 3 kali makan. Bahkan kadang-kadang tuh kayak aku kayak minum air soda gitu, yang penting ada gula lah masuk ke badan gitu. Biar karena stres gitu. Tapi dari situ juga kayaknya jadi belajar tuh bahwa ternyata aku bisa ya. Maksudnya ini uang tuh sangat amat pas-pasan, tapi aku bisa mengatur sedemikian rupa bisa untuk kayak ya udah pokoknya di kamar yang penting ada kasur, kan aku unfurnished ya. Yang penting ada kasur sama ada kipas, udah. Sisanya aku masih kayak ya udah yang basic aja dulu gitu. Nah itu kayaknya lumayan jadi pengalaman menarik juga sih, karena aku jadi mengenal kayak oh ternyata aku bisa ya berhenti, ya itu tadi berhenti self reward kebanyakan tuh ternyata bisa juga ya direm gitu. Impulsive buying. Iya, kalau lagi kepepet tuh kayak bisa gitu. Nah dari situ abis itu setelah uang beasiswanya cari sebenarnya udah aman sih. Cuman di situ tuh lumayan jadi struggle juga karena gitu ya, aku nggak terbiasa bener-bener harus kayak apa-apa didetailin kan financial, karena ya gitu ya, apa yang hari ini besok. Jadi pas itu lumayan terganggu sih waktu itu. Cuman alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Kak, tapi aku kepo deh. Berarti si beasiswa ini juga ngasih kamu uang jajan? Iya. Range-nya boleh nggak tahu Kak, kayak apa berapa puluh dolar atau kayak? Kalau jadi dikasihnya tuh sebenarnya bulanan itu tuh udah semuanya. Stres banget jatah bulanan. Makanya itu yang bikin stres, karena kita harus ya Mbak, ini sifat aslinya loh. Iya makanya. Jadi kamu manage per bulan? Iya, dikasihnya bulanan dan itu tuh udah termasuk sama uang tinggal juga. Jadi kita pinter-pinter nyari apartemennya, pinter-pinter nyari yang depositnya rendah. Jadi itu udah termasuk kayak ibarat kata ya, lu bayar kosan, lu beli token. Iya, pokoknya ada duit segini gitu. Lu survive dah tuh sebulan di sana gitu. Gitu. Itulah makanya tapi beasiswa ya. Iya. Mbak, menurut Mbak Fitri ya, bagaimana caranya survive di luar negeri secara keuangan walau udah dibiayai beasiswa? Kayak tadi kan ternyata ada hal yang gak diduga tuh, ternyata tiba-tiba ada dana darurat yang kepake atau kayak mungkin ada gak sih Mbak tips-tips kayak ke depannya ya walaupun udah ada beasiswa pun tetap harus ngapain gitu. Ada gak Mbak? Ya sebenarnya kan beasiswa itu kalau kita kerja di Indonesia kan ada gaji. Jadi sebenarnya waktu di Indonesia pun kan kita juga ngelola uangnya bulanan gitu ya. Cuma mungkin tadi ada shock bahwa oh ternyata biaya hidupnya segini gitu kan. Nah tinggal sebenarnya kita mengelolanya itu pertama memang fokusnya buat kebutuhan hidup. Nah tadi benar masak sendiri itu jadi skill yang perlu dipunya oleh semua yang pengen belajar di luar negeri gitu. Iya, dan selain belajar di luar negeri menjadi istri yang baik ya Mbak. Bisa masak. Terus nah, kan masak sendiri atau bahkan kalau bisa tadi join sama temennya yang sekamar ya kan. PT. Iya gitu kan. Itu bisa menurunkan biaya untuk makan. Terus bisa memanfaatkan juga diskon-diskon atau fasilitas untuk pelajar. Biasanya ada ya kayak transportasi atau ke tempat-tempat wisata yang memang ada kayak museum dan sebagainya ya, yang bisa dimanfaatkan untuk pelajar. Terus juga tadi menjalin komunikasi dengan perhimpunan pelajar di Indonesia yang ada di sana. Biasanya itu kan mereka
namanya sama-sama di perantauan gitu kan ya, pasti mereka tahu gimana sih tips dan triksnya selama di negara tersebut. Bahkan mungkin bisa kasih tahu tadi ya tempat tinggal yang kira-kira cocok, yang hemat gitu kan. Solidaritas ya Mbak. Solidaritas. Bahkan mungkin ada yang bisa minjemin alat-alat rumah tangga sementara gitu kan, sampai kita benar-benar settle gitu. Jadi namanya di rantau kita rasanya jadi lebih dekat gitu dengan adanya teman-teman di perhimpunan pelajar itu. Gitu. Kalau aku di sana lebih ke aji mumpung sih, Mbak. Kalau orang Indonesia gitu misalnya kayak dia ngepost nih hari ini mau masak-masak, aku ke rumahnya. Datang biar kayak sini aku bantuin, tapi dapat seporsi kan lumayan ya. Ngerti, kenyang, bungkus bawa pulang gitu kan. Besok sarapan udah gak ada budget nih. Gitu ya. Oh ini ya Kak, kamu adalah aji mumpung berkedok networking ya. Betul. Mau mana? Catch up. Live catch up. Padahal lapar. Oke, Mbak, tapi ini dari tadi itu sempat sebetulnya kita membahas perkara financial anxiety gitu. Kayak, duh takut nih uang ini gak cukup. Takut banget harus ada pengeluaran ini dan segala macam gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kasusnya mau kayak kalau Kawai kan resign, mau ke luar negeri, mau belajar lagi. Nah, ada nggak sih Mbak cara menyiasati hal-hal serupa gitu ya? Financial anxiety yang muncul kalau misalkan kita berpikir untuk kayak berhenti kerja dulu atau kayak resign untuk studi gitu. Ada nggak sih Mbak? Ya, kalau namanya buat supaya tidak merasa anxiety, berarti memang harus direncanakan jauh-jauh hari gitu kan. Jadi certain ya? Iya. Jadi jelas gitu. Betul. Tadi kan jelas mau jurusannya apa dan apa yang mau dilakukan setelah selesai sekolahnya. Jadi kan kita bukan yang begitu udah selesai sekolah terus ngapain ya gitu. Itu kan perlu mulai lagi gitu. Nah, setelah udah jelas mau tujuannya apa, kemudian tadi udah jelas dihitung kebutuhannya berapa dan sebagainya, dipersiapkan dengan matang, tinggal tadi menguatkan diri pada saat sudah sampai di negara tujuan gitu kan. Supaya jangan pudar ya. Betul. Semua plan-plannya jangan jadi lengah. Itu harus tetap kayak stick to the plan. Oh, that's why stick to the plan tuh penting ya. Iya, dan itu lebih baik lagi kalau dibuat catatannya tadi terbiasa mencatat pengeluaran. Gitu. Jadi kan tadi kan terbatas pengeluaran nih apapun, walaupun kayak misalkan tadi beli cireng 3.000 itu dicatat. Iya, tetap dicatat. Karena kadang-kadang itu bocor halus. Ngerti, tipis-tipis aja tapi tiba-tiba gong gitu kan jadi berapa. Oh, jadi bener-bener semua tuh harus tercatat gitu ya Mbak? Iya, benar. Kenapa? Karena dengan mencatat itu kita jadi tahu sebenarnya kita tuh banyak pengeluarannya yang besar atau borosnya itu di mana. Sehingga jangan sampai kan itu berkelanjutan. Apalagi tadi penghasilnya kan terbatas. Hanya ada yang dari beasiswa aja, nggak boleh ngambil kerja tambahan gitu. Masih mending kalau masih ada tadi ya misalnya kayak asisten dosen atau research gitu. Nah, jadi memang harus pintar-pintar tuh menggunakan semua resource yang ada gitu ya. Baik resource diri kita sendiri, kan yang bisa kita kontrol paling besar ya kitanya gitu. Kita nggak bisa mengharapkan. Tadi kayak misalnya ada yang posting itu lagi masak atau apa. Tapi kan kita nggak bisa mengharapkan itu ada tiap hari gitu. Mungkin habis itu nggak mau posting lagi setelah saya datang sih kayaknya Mbak. Iya benar. Ini orang mumpung sempet. Iya. Kayak gitu kan dicatat. Jadi kita yakin, Mbak. Nah, untuk yang tidak terduga, karena kan kita tahu selalu ada risiko. Nah, itu yang kita persiapkan. Contoh dengan asuransi. Tadi yang misalnya periksa yang $2.000 tadi, itu nggak di cover asuransi pada waktu di cover itu. Asuransi. Di cover kan. Alhamdulillah. Dengan ada asuransi itu kan jadinya kita mengurangi kecemasan kita gitu. Cuma tetap harus ada disisihkan biaya untuk kalau kita harus beli sendiri, kayak gitu. Tadinya kan kamu sebagai karyawan digaji ya, terus kamu udah sebagai student juga digaji. Tapi enakan yang mana sih Kak? Digaji sebagai karyawan atau sebagai penerima beasiswa? Kayaknya karyawan sih, karena bebannya ke diri sendiri aja. Kalau bukan bebannya ke diri sendiri, tanggung jawabnya ke diri sendiri aja. Oh ngerti, karena kayak kalau gue dapetin karena gue udah kerja gitu ya. Karena kan kita rewarded apa yang sudah kita lakukan selama bulan itu kan. Tapi kalau beasiswa kan akan ada sesuatu expectation nanti nih setelah lulus in return yang harus kita pegang dari awal kan. Apa? Which is ada nggak?
Apanya? Ekspektasi. Oh iya, itu banyak banget kan. Maksudnya dari kita awal plan kita harus bikin sesuatu. Terus nanti setelah pulang orang-orang kayak mana duit? Ya maksudnya kayak udah dikasih beasiswa kok nggak ngapa-ngapain gitu. Ada ekspektasi masyarakat itu yang lebih berat daripada pekerjaan itu sendiri. Jadi aku lebih kayaknya kalau disuruh milih kayaknya karyawan sih. Itulah Mbak. Tangga sebelah tuh emang suka gitu. Suka ngurusin aja, mana itu tuh katanya tua itu rumah sebelah baru pulang S2 masih gitu-gitu aja di rumah aja, itu. Ada aja ibu ini ada aja. Oke, terima kasih loh ini Mbak Fitri udah menjelaskan dan kau udah cerita-cerita. Nah sekarang aku pengen tanya ke both of you. Sebetulnya singkat aja, satu kata kasih ke aku, apa mindset finansial yang perlu ditanam sebelum ambil keputusan studi di luar negeri? Mindset apa dan dalam satu kata aja? Hah? Satu kata, wow. Iya contoh kayak tadi apa mindset yang harus diambil? Nabung gitu. Atau kayak sholat gitu. Boleh. Apapun itu. Mending karena ini satu kata Upin gitu juga gak apa-apa Mbak. Gak bakal aku tanya. Yang penting dijawab aja. Mbak dulu deh. Mbak dulu deh Mbak. Minta kayaknya tuh Mbak yang lebih advance dulu dong. Bersahaja gitu. Gitu. Mindset yang harus ditanamkan. Susah pertanyaannya Mbak. Sumpah dari tim bukan dari saya. Sumpah dari tim. Disiplin. Wait, nice. See, that's what you are Mbak. Bersahaja. Aku kayak kebalikannya ya setelah mendengar kata disiplin. Aku mau bilang berani. Dan aku rasa itu kayak jadi agak kayak kebalikannya dari disiplin. Kayak udah sikat aja gitu. Oke. Oh ya, hajar aja gitu. Oh gini, singkat saja, lawan gitu. Harus mulainya dari berani, abis itu supaya konsisten harus disiplin. Betul. Gitu. Betul. Tepuk tangan dulu untuk cewek-cewek ini. Baik, sebetulnya udah sih itu aja pertanyaan. Tapi aku mau tanya dulu, apa harapan kamu terhadap diri kamu now that you are back here? What do you want to contribute more to the society or to the community that you're in gitu? Aku masih pengen banget. Sekarang belum kesampaian. Sebenarnya ini cita-cita dari awal, plan dari awal yang memang kalau aku melihat dari timeline-nya tuh butuh waktu lama lah, nggak bisa buru-buru. Itu tuh pengen bikin film anak-anak. Pengen bikin film edukatif lah buat anak-anak. Iya, tadi kamu bilang ya. Itu tuh beneran kayaknya sampai sekarang tuh masih aku pegang. Bener kayak The New Space Tune ya Kak. Iya bener lagi. Beneran masih aku pegang sampai sekarang karena kayaknya ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan, amin ya, bisa tercapai. Bisa lebih dari satu juga kalau bisa nanti ke depannya. Amin. Kan itu kontribusinya gitu. Amin. Semoga ya Kak. Amin. Lancar-lancar ya Kak. Amin. Oke, sebelum ditutup, aku punya satu pertanyaan for you. Oke. So, what's your money language? Tricky. Safety. Karena kalau melihat uang ya, aku lebih ke melihat uang itu tuh sebagai kayak cara untuk aku bisa hidup nyaman dan aman. Aman tuh as in kayak ya udah kalau ada apa-apa kita ada pegangan gitu. So that's safety for you? Betul. Thank you very much. Tepuk tangan dulu guys. Sekali lagi untuk Kawai dan Mbak Fitri yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Ini banyak banget loh penerangannya untuk aku. Aku diinspirasi soal kayak bisa kok keluar negeri. Bisa kok bikin kurikulum di Harvard. Emang bisa kalau aku ya nggak tahu ya. Dan juga Mbak Fitri yang memberikan tadi seputar planning keuangan secara wise. Apalagi kalau misalkan nih di rumah teman-teman ada yang berniat pengen kuliah di luar negeri, living abroad. Pokoknya hal yang harus dipersiapkan dengan tepat gitu ya. Jangan sampai itu dia tadi kesandung dan udah keburu terbolak-balik ya, udah nggak bisa berdiri lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk ilmunya. Dan terima kasih banyak juga sih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk tonton terus Money Language episode berikutnya. Kalau gitu Pila pamit barengan sama Kawai dan juga Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih.